KKN di Desa Penunggu Gaib. Tiga mahasiswa, Rian, Sinta, dan Dito, baru saja tiba di desa terpencil yang terletak di lereng gunung untuk menjalani program kuliah kerja nyata KKN. Desa ini bernama Desa Penunggu Gaib, tempat yang terkenal dengan suasana mistis dan kisah-kisah gaib yang beredar di kalangan penduduk sekitar. Setibanya di desa, mereka disambut oleh kepala desa yang terlihat ramah namun sedikit misterius. Kepala desa memberi peringatan kepada mereka. Kalian boleh beraktivitas di sini, tapi ada satu tempat yang jangan pernah kalian dekati, hutan di sebelah barat desa. Di sana ada penunggu yang tidak suka diganggu. Rian, Sinta, dan Dito awalnya tidak terlalu memikirkan peringatan tersebut. Mereka sibuk dengan aktivitas KKN seperti mengajar anak-anak desa dan membantu warga. Namun, semakin lama mereka berada di desa, semakin sering mereka merasakan sesuatu yang aneh. Suara langkah kaki terdengar di malam hari di sekitar rumah tempat mereka menginap, bayangan hitam yang muncul di jendela, dan bisikan-bisikan aneh yang terdengar di tengah malam. Suatu malam, rasa penasaran menguasai mereka. Rian yang paling berani mengajak Sinta dan Dito untuk pergi ke hutan yang dilarang. Cuma mau lihat sebentar, nggak ada yang perlu ditakutin, kata Rian dengan yakin. Dengan senter dan jaket, mereka bertiga melangkah ke dalam hutan. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyelimuti mereka. Padahal malam itu tidak terlalu dingin. Di tengah-tengah hutan, mereka menemukan sebuah pondok tua yang terlihat sangat usang. Pondok itu dipenuhi ukiran-ukiran aneh di dindingnya. Sinta tiba-tiba merasa pusing dan jatuh terduduk di tanah. Kita harus pergi sekarang, bisik Dito dengan panik. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara tertawa kecil terdengar dari dalam pondok. Suara itu semakin mendekat seperti sedang mengejek mereka. Rian menyorotkan senter ke arah pondok, dan tiba-tiba bayangan besar tanpa wujud yang jelas muncul dari balik pintu pondok. Sosok itu tampak tinggi, hitam pekat, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arah mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga langsung berlari meninggalkan hutan. Setiap langkah mereka seperti terasa berat, seolah-olah tanah menahan kaki mereka. Setelah berhasil keluar dari hutan, mereka merasa lega, tapi sesuatu sudah berubah. Malam berikutnya, Sinta mulai sering berbicara sendiri di tengah malam. Rian dan Dito mendengarnya dari kamar sebelah. Sinta seperti sedang berkomunikasi dengan seseorang. Ketika mereka masuk ke kamar Sinta, ia hanya duduk diam sambil menatap kosong ke arah jendela. Rian mencoba membangunkannya. Tapi tiba-tiba Sinta tertawa keras. Suara tawanya terdengar bukan dari dirinya, tapi seperti suara orang lain yang lebih tua dan menakutkan. Dito yang paling takut langsung menghubungi kepala desa. Ketika kepala desa datang, ia langsung tahu apa yang terjadi. Kalian sudah melanggar peraturan. Penunggu hutan itu sudah mengikutimu, kata kepala desa dengan nada serius. Untuk menyelamatkan mereka, kepala desa melakukan ritual pembersihan yang hanya diketahui oleh warga setempat. Namun Sinta tidak kunjung pulih. Pada malam terakhir sebelum mereka meninggalkan desa, Rian dan Dito mendapati Sinta sudah tidak ada di kamarnya. Mereka mencari ke seluruh desa, namun tidak menemukannya. Penduduk desa mengatakan bahwa jika penunggu hutan sudah memilih seseorang, maka orang itu akan hilang dan tidak pernah kembali. Esok paginya, Rian dan Dito meninggalkan desa dengan perasaan bersalah dan ketakutan. Mereka tidak pernah menemukan Sinta. Dan cerita tentang KKN di Desa Penunggu Gaib menjadi salah satu cerita horor yang tersebar luas di kalangan mahasiswa. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di desa itu. Tetapi setiap tahun, desa tersebut tetap dijauhi oleh mahasiswa KKN berikutnya. Namun, di suatu malam, suara tawa Sinta masih terdengar dari dalam hutan. Seolah-olah dia belum benar-benar pergi.